Dalam acara stand-up komedi spesial yang berjudul Mensrea, komika Pandji Pragiwaksono secara blak-blakan membahas soal money laundry atau pencucian uang. Dalam acara yang dihadiri oleh 10.000 penonton ini, Pandji tanpa tendeng aling-aling menyebut nama Raffi Ahmad sebagai contoh dalam komedinya. Tentu saja ini mengundang tawa penonton, walau sebagian mungkin ada yang tak setuju. Pentas Pandji ini kini telah tayang di Netflix sejak 26 Desember 2025. Lalu bagaimana lengkapnya sindiran Pandji pada Raffi terkait kasus pencucian uang? Kita lihat guys. Lalu tuh tahu nggak sih praktek cuci uang tuh seperti apa? Ada bayangan nggak? Praktek cuci uang tuh seperti Oreo. Oreo itu diputar, dijilat, dicelup. Cuci uang diputar, dicelup, dijilat. Gua mau contoh. Misalnya ada jenderal polisi terlibat bisnis narkoba. Misalnya, kenapa iya? Misalnya, kan gue bilang misalnya. Kan misalnya. Lupa ya, ada intel di antara kita. Sudah sini, Man? Hah? Intel? Ya, saya bilang misalnya. Misalnya ada jenderal polisi terlibat bisnis narkoba. Dari bisnis narkoba ini, dia dapat 100 miliar. Ini uang haram. Mau dikemanain nih 100 miliar? Masuk ke rekening nggak mungkin. Kenapa? Karena bank akan menganggap itu transaksi mencurigakan. Dia harus lapor ke PPATK. Kalau dia nggak lapor, dia kena kasus. Jadi apa yang jenderal polisi ini lakukan dengan 100 miliar ini? Diputar ke sejumlah bisnis. Diputar ke sejumlah bisnis. 10 bisnis. Masing-masing 10 miliar. 10, habis. Biar gampang komunikasinya, biar gampang jaga duitnya. Sebisa mungkin 10 bisnis itu punya satu orang. Raffi Ahmad, apaan sih lu gila kali ya? Gila lu ya? Raffi Ahmad, hei! Temen gue itu Raffi Ahmad, friend bro. Yaudah, misalnya Raffi Ahmad. Nah, kan misalnya 10 bisnisnya Raffi Ahmad semua nih diputar ke 10 bisnis tersebut. Setelah diputar, dicelupin ke dalam bisnisnya, yang berarti duit investasi 10 miliar per bisnis itu pakai habisin, apa kayak beli aset, kayak gaji karyawan, tolol gaji aja, pokoknya habis duitnya. Namanya bisnis dikasih duit karena ada revenue-nya, ujung-ujungnya jadi duit ya, jadi dividen. Duit itu, berapapun itu hasilnya, itulah duit bersih. Makanya orang kalau punya duit haram 100 miliar, dia tahu ini belum duit dia. Berapapun duit yang keluar, nah itu baru duit dia. Kalaupun keluarnya 10 miliar, ya udah 10 miliar itu uang bersih, uang halal. Alhamdulillah. Nah, pada titik ini, gua nggak pengen lu fokus sama Raffi Ahmadnya. Serius, gue gak pengen lu fokus sama Raffi Ahmad. Ya kenapa? Karena Raffi Ahmad kan cuma operatornya doang. Pertanyaan terpenting yang harus kita tanya, siapa yang punya duit? Dari kejahatan apa bakal dipakai apa? Itu yang paling penting. Kenapa? Kan emang bener ada jenderal polisi bisnis narkoba. Dan gue akui ternyata Pandji adalah orang yang jenaka, pinter, keren, dan pemberani. Berharap sama siapa? Kita cuma bisa berharap diri kita sendiri. Berharap sama siapa? Polisi kita membunuh, tentara kita berpolitik, presiden kita mau maafin koruptor, wakil presiden kita Gibran. Ada jenderal polisi bisnis narkoba. Masih ingat namanya? Siapa namanya? Irjen Teddy Minahasa. Menurut si perempuan ini, Irjen Teddy Minahasa dipanggil ke Taiwan oleh bandar bisnis narkoba di Taiwan. Dipanggil ke Taiwan. Dia ngomong, Irjen Teddy Minahasa, ini semua narkotika mau saya jual di Indonesia, boleh nggak? Menurut keyakinan si mbak ini, Irjen Teddy Minahasa jawab, setengah dari narkoba ini boleh lu jual, tapi gue minta persenan dari situ. Setengah dari narkotika ini bakal gue sita karena gue pengen dapat jabatan dari situ. Gila. Bayangin, dari narkotika ini setengah dia dapat duit, setengah dia dapat jabatan. Gila itu. Jahat nggak? Jahat. Saking jahatnya aja iblis bilang, astagfirullah.
Apa nih orang? Kok kepikir? Gila nih orang. Tapi teman-teman, kita mesti adil. Nggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga kayak Verdi Sambo. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, daun jatuh pun sudah diatur oleh Tuhan. Apapun yang menjadi takdir akan menemukan jalannya. Takdir yang baik melatih kita untuk bersyukur, dan takdir yang buruk melatih kita untuk bersabar. Bahagia itu bukan saat semua keinginan terwujud, tapi saat kita mampu memaknai bahwa semua kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk kita.